Thank you for being on Good FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Seperti janji saya tadi ya, di jam 9 kita akan bersama dengan Ibu Elis Elizabeth Philip dalam Sabar Menja. Sampai bertanya, hambanya menjawab. Nah, buat yang mungkin lagi dengerin kita terus atau sudah nunggu-nunggu Sabar Menja, sabar. Ini sabar namanya udah mulai lagi nih. Jadi silakan yang mungkin mau nanya monggo 081 225 949 081 575 800 949. Oke, saya sapa terlebih dahulu nih. Bu Eli sudah tersambung. Semoga sudah tersambung ya. Jadi yang mau nanya silakan ya, kirimkan ke kita. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Iya. Apa kabar, Ibu? Kabarnya dahsyat, luar biasa. Oke, ada di Semarang ini. Ya, baru Nah, tadi malam pulang jam 11 malam. jadi pulang ke Semarang di hari Rabu gitu ya, langsung bersama dengan good news buat di Saberham Menja. Nah, buat yang mungkin lagi mobile di jalan juga atau mungkin dengerin kita ada di luar kota dan dengerin good news, terus ada Saberham Menja itu apa gitu ya, sampean bertanya hambanya menjawab gitu ya. Oke. Em, buat yang mungkin mau tanya silakan bisa di 081 225 949 atau 081 575 800 949 ya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, kita jawab terlebih dahulu ya Bu ya. Selamat pagi Ya, Ningrum, Ningrum. selamat pagi Bu Elis. Mau minta tolong dijelaskan dari Galatia berapa? Galatia 5, sebentar. Galatia. Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepada, judul perikopnya tuh kemerdekaan Kristen. Nah ini Galatia 5 ayat 2-nya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Mohon penjelasannya tentang ayat ini. Oke. Maksudnya pada waktu itu, sunat itu bisa. Halo, Iya Ibu, Ningrum. iya Ibu, Ningrum dengar suaranya Ibu. Iya, maksudnya begini. eh, Pada waktu itu kan ribut antara golongan Paulus, golongan siapa bersunat dan tidak bersunat, gitu Hmm. kan? Sehingga Hmm. orang itu merasa kalau dirinya tidak disunat itu dia tidak menjadi apa ya? Rasanya kayak orang nggak kenal kan gitu. Hmm. Hmm. Padahal sunat Kristus setelah Kristus Yesus lahir itu sunat itu bukan secara fisik, bukan secara fisik tapi sunat yang terdiri dari penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa. Kolose 2. Hmm. Kolose 2 itu ayat 11 atau 12. Nah, Kolose. Kolose 2 Hmm. ayat 11 atau 12 Ningrum. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia Ah, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Iya, jadi sunat Kristus itu adalah baptisan, dikubur dalam kematian Kristus tuh dikubur dalam air. Jadi kan sekarang tuh masih juga orang ribut, oh sunat, kalau nggak sunat itu kayaknya kita ini nggak layak sama Tuhan gitu loh. Jadi harus sunat, karena itu memang perjanjian Allah dengan Abraham supaya sampai keturunannya. Kejadian 17 Ningrum. Kejadian Kejadian 17 sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kejadian 17. Ya, surat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dari ayat 13 kali. ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Iya. Terus kalau 14-nya? Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi itu hanya sebagai tanda gitu loh. Jadi makanya kan dari zaman Abraham, Ishak itu kan semua terus mulai sunat semua toh sebagai tanda perjanjian Allah itu ada di dalam tubuh kita gitu loh. Kalau nggak disunat tuh akan dilenyapkan. Makanya terus timbul dua golongan. Yang satu disunat, yang satu nggak disunat itu sepertinya gimana gitu kan. Tapi zaman sekarang setelah Kristus itu sunatnya diganti dengan baptisan. Sunat bukan penanggalan akan kulit katan yang dipotong, tapi lebih tepatnya akan penanggalan tubuh manusia yang berdosa. Ya, kita dimerdekakan, itu tanda. Nangkep Ningrum. Ya, Makanya ya. kalau sekarang orang sunat sekarang itu bukan karena sebagai tanda, sebagai sekedar tanda orang itu dilepaskan dari maut gitu ya, atau menjadi satu tanda perjanjian antara Allah dengan manusia keturunan Abraham, bukan cuma itu, tapi lebih tepat sunat yang dilakukan orang-orang zaman sekarang itu alasan kesehatan. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, sudah dibaptis, itu kita sudah disunat. Sunat yang terdiri dari penanggalan akan tubuh manusia yang berdosa. Ya, kalau dosanya sudah dikuburkan, kan berarti kita nggak binasa gitu loh, Nigrom. Ya, 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 ya. ya oke. Oke, jadi itu memang pada waktu itu karena ada apa ya? Perbedaan pendapat gitu ya. Perbedaan pendapat antara sunat dan yang di Orang karena yang sunat sama dengan orang yang tidak sunat, orang nggak ya, disunat gitu loh. ya. Karena waktu itu mereka masih ya mengikuti hukum Taurat yang diwariskan waktu itu dari nenek moyangnya dari zaman Abraham seperti itu ya. Tapi itu pada waktu itu hanya sebagai sebuah adat istiadat nggak sih Bu? Iya, Jadi kayak turun temurun gitu ya. kalau di awalnya itu tanda perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham, bahwa semua keturunan Abraham, budak, orang yang beli, pokoknya tinggal di dalam rumahnya, yang laki itu harus disunat tuh sebagai tanda perjanjian. Sebentar, kalau di situ tadi di Kejadian 17 tuh, maka dalam dagingmu lah perjanjian ini menjadi perjanjian Perjanjiannya. kekal turun temurun tuh ayatnya berapa ya? Ayat 13. 13. Mm-mm. Yaitu Iya. Pada waktu itu gitu ya awalnya menjadi sebuah eh, ya karena mereka mereka waktu itu orang Israel itu kan aku anak keturunannya Abraham gitu ya itu kan makanya disampaikan turun ya, temurun gitu kan
Nah, terus Ya, kemudian di Galatia itulah Paulus menuliskan seperti yang tadi kita bahas. Oke. ya sampai sekarang keturunannya Abraham semua sunat, gitu kan, Mm-mm. melakukan sunat. Ya. Oke, lanjut. Coba ntar. Eh, ini kemana ya? Oh, sebentar. Ini saya mencet apa nih jadi hilang semua. Oke. Pagi Bu Elis, semoga ini jelas ya pertanyaan yang tadi ya tentang sunat ini ya dari Galatia Lagi, 5 ayat 2. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu Elis saya mau ya. tanya, Tuhan Yesus telah turun ke bumi yang paling bawah dan telah naik ke tempat yang tinggi dengan membawa tawanan dan memberikan pemberian kepada manusia. Yang dimasuk tawanan itu siapa ya? Terima kasih. Ini dari ayat mana ya? Tesalonika kalau nggak salah. Kalau nggak Tesalonika ya Petrus. Oh ya, Coba sebentar. suruh jawab dulu. Ya. eh Mungkin bisa bisa dikasih perjelas ini ayatnya dari mana gitu ya. Em, Tawanan itu yang turun ke dunia paling bawah. Pasti kan ini baca baca dari ini kan, baca dari firman Tuhan. Ada, Ingrum ada, itu memang ada. Oh, ini Efesus 4 ayat 8. Betul nggak? Ya, Sebentar ya. iya, iya. Hmm, bentar, nih Coba baca. dibaca aja. Efesus 4 ayat 8 itu judul perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sebentar, ini kan kutipan. Ayat lah ininya di Mazmur 68. Sebentar, ayat aslinya. Mm-mm. Karena itu kan kutipan kan, kutipan. Jadi si penulis Efesus ini menuliskan karena sebuah nas. Nah, itu biasanya ada titik bintang kalau pakai handphone dipencet itu ada ayat aslinya gitu ya. Nas aslinya di mana? Ini di Mazmur 68. Saya bukain ya. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Mazmur 68. Oke. Mazmur 68 itu judul perikopnya perarakan kemenangan Allah. Lalu di ayat 19, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Iya. Jadi yang dimaksud tawanan itu adalah orang-orang yang meninggal atau mati sebelum kelahiran Yesus. Hmm, Itu kan Yesus nginjili masuk ke dalam bumi hmm, paling bawah, masuk ke dunia orang mati. hmm, hmm. Ya, dia nginjilin di situ. Makanya semua orang yang masih tertawan itu dari zaman sebelum Yesus itu sampai zamannya para nabi itu yang ada di dalam tawanan itu dilepaskan dan ikut dibawa Tuhan naik. Ya, ya. Kalau di Efesus itu memang Eh, kalau satu ayat sebelumnya itu kan dikatakan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9-nya, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini yang dimaksudkan tadi penanya ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, Itu artinya kan yang kita sering bahas bahwa Yesus menyelesaikan bukan hanya masa sekarang, masa depan, tapi masa yang lampau gitu ya Bu ya. ya, betul. Kalau kita belajar tentang pengorbanannya Yesus gitu ya, di kayu salib itu bukan menyelesaikan masa sekarang, masa depan, tapi masa yang telah lampau atau telah lewat gitu. Ya, semoga
bisa jelas dari penjawaban ini. Kalau mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyain lagi. Yang dimaksudkan ini saya mencoba mencarikan saja kalau memang ada yang salah atau bukan yang itu ayatnya Ningrum, yang ini boleh silakan karena ini tidak dijawab. Ayatnya mana? Kalau itu betul, semoga betul ya apa yang saya bagikan di ini buat Good News Ya. Family, buat Anda mendengar. Lanjut, yang mau nanya silakan 081225225949 atau 081575 800 949 ya. Boleh banget. Boleh banget, boleh banget. Selamat pagi Bu. Ini ada pertanyaan lagi, kita jawab ya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Bagaimana Terima kasih. caranya agar Nah, menghilangkan perkataan-perkataan di dalam pikiran yang meragukan kebaikannya Tuhan? Terima kasih. nah, caranya perkataan itu dilawan dengan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Dikeluarkannya bagaimana lewat hati dan mulut. Hmm, Diperkatakan. hmm, Kalau apa yang ada di hati, pikiran-pikiran negatif yang ada di hati, yang ada di pikiran, sorry, yang hmm, ada di pikiran kita lagi muncul-muncul di pikiran itu, terus keluarkan dari mulut, dilawan. hmm, Kalau misalnya yang waktu itu Tuhan Yesus dicobai, kalau kamu anak Allah, ayo kamu ubah batu ini jadi roti. Maka Tuhan Yesus melawannya dengan berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Misalnya gitu. Terus ketika dia disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, dia jawab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Misalnya gitu. Terus lagi ketika dia dicobai lagi, dia selalu menjawab ada tertulis. hmm, Ya, setelah gitu, setelah dijawab, cabut semua roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, aku cabut dalam nama Yesus keluar dari hati, pikiran dan perasaanku. Darah Yesus sucikan aku. Gitu terus sampai clear. hmm. Jadi memang Nangkep ya? ya nangkep Oke. apa yang sudah kita baca dimasukkan ke dalam pikiran. Terus ketika itu ada ya, yang meragukan, ini diperkatakan. Ya. Uh, sebentar. 10 ki apa ya saya? 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 apa 2 Korintus 10 ya ayat 3 sampai 5. 1 Korintus Kelihatannya 2 Korintus 10 2 ayat 3 Korintus sampai 5. Aku memang hidup di dalam dunia 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. ayat 3 sampai 5. Memang, iya betul ini Bu. 2 Korintus 10 ayat Ya. 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang Diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan benteng-benteng. setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, ya itu. Lakukan itu.
Mm-mm. Senjata kita ini bukan duniawi, tapi senjata dari roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan roh dan hidup. Firman itu pedang roh. Mm-mm. Makanya ketika dikatakan, terus perintahkan. Iya, meruntuhkan benteng, benteng yang di, iya, terus apa, siasat manusia, dan merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang telah dibangun dari kita lahir, dari lingkungan, dari keluarga, dari sekeliling, dengan dari dunia, pengetahuan dunia ini, itu menentang akan pengenalan akan Allah. Mm-mm. Nah Ya. itu dicabut, terus ditaklukkan pikiran itu pada pikiran Kristus. Mm-mm. Jadi keraguan, kekhawatiran itu eh, pikiran yang tadi ya menentang pengenalan akan Allah ya, Bu. Iya, Kita ragu-ragu, kita takut, kita itu tuh menentang pengenalan akan Allah. Nah, itu yang harus kayak kita. gitu nggak mungkin, mana Mm-mm. bisa. Mm-mm. Allah kamu ini bodoh, siapa yang bilang kamu itu berharga. Mm-mm. Gitu. Itu kan ngajakin tentang terus. Padahal Tuhan bilang kau berharga di mataku. Mulia dalam pandanganku dan aku mengasihi engkau. Ya, Tuhan bilang gak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Tapi dia terus, nggak mungkin. Mana bisa. Kamu gak layak. Kamu gak layak terima pertolongan. Kamu gak layak terima mujizat. Karena kamu tuh berdosa. Padahal Tuhan sudah bilang, jika kamu mengaku dosa, maka Yesus itu Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosamu dan menyucikan kita dari yang jahat. Ya kan? Itu itu diajak ngelawan, berontak terus. Ya. Oke. Ya. Itu memang ya itu memang terjadi gitu ya, dalam artian begini, eh, kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi gitu ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini loh. Nah, Bu, kalau di sini kan dimaksudkan, yang dimaksud menentang, bukan menentang, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Apakah itu artinya sebetulnya yang bangun benteng itu kita sendiri? Lingkungan dari Mm-mm. kita kecil, Mm-mm. aturan keluarga, pengetahuan dunia, itu kan semua sudah dibangun dari kecil. Contoh misalnya, contoh nih. Dulu Mm-mm. waktu saya kecil, keluarga itu punya punya peraturan bahwa anak itu nggak boleh ngobrol sama pembantu Mm. karena dianggap itu nggak level. Kalau anak zaman sekarang bilangnya nggak level, nggak sederajat gitu loh. Memandang ada gap antara tuan dan majikan. Mm. Tuan dan majikan, tuan dan hamba maksudnya. Mm. Itu ada keturunan yang seperti itu. Jadi nggak boleh ngobrol sama pembantu, sama karyawan tuh nggak boleh. Maksudnya ngobrol dalam arti bisa duduk, ngobrol, cerita-cerita, itu nggak boleh gitu. Kalau cuman ngomongnya cuman ambilin ambil itu ambil begini itu boleh, kasih perintah aja. Tapi nggak ngobrol loh. Perkataannya hanya perintah loh yang keluar. Ya. Itu kan menentang. Jadi padahal Tuhan itu ngajari kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah pembantu itu kan manusia toh. Ya.
Dan Tuhan bilang, jika kamu menyambut saudaramu yang paling hina, berarti kamu itu sedang menyambut aku Tuhan. Loh, itu kan sudah bertentangan sama pikiran kita. Kupu-kupu yang didirikan untuk merubuhkan kupu-kupu pertahanan ya. Yaitu sudah jadi pertahanan kita. Misalnya orang laki dianjurin, orang laki itu nggak boleh nangis, misalnya gitu. Itu kan sampai ada orang yang sampai mengeraskan hatinya, sampai nggak bisa meneteskan air mata, Ningrum. Iya. Nah, Jadi padahal ketika Roh Kudus kerja, itu orang laki mau keker kayak apa bisa nangis gerung-gerung iso lho Ningrum. Iya betul. Ya. Artinya pembentukan lingkungan, pembentukan selama proses Keluarga, pertumbuhan ya, keluarga betul. itu membangun tadi benteng-benteng kubu-kubu dalam mata pikiran kita gitu ya. Termasuk tadi ya, termasuk kadang-kadang mungkin orang menanamkan kalau kamu nggak tak tolong, kamu nggak bisa gitu ya. Nah itu yang terus kemudian di dalam pikiran terjadi benteng seperti itu gitu ketika, ya kan Misalnya Bu? dulu orang tua bilang gini, sudah kamu ndak usah gerangsang, kamu wis ora usah pengen macem-macem, karena kamu tuh keturunan balung kere, nah kayak keturunannya balung gajah. Maksudnya itu dipatoki sama orang tua zaman dulu bahwa kayaknya orang miskin tuh nggak bisa jadi kaya gitu loh Ningrum. Ya, betul. Pernah dengar hal itu. Ya itu. Ya. Kalau tepat sekarang itu mimpi nggak boleh bermimpi gitu loh Ningrum. Nggak Ya. boleh bermimpi, nggak boleh punya angan-anganan masa depan itu nggak boleh itu. Ya. Oke, itu ya. Semoga jelas ya pertanyaan tadi dijawab seperti itu. Lanjut. Sebentar. Nah ya nih. Ada WhatsApp yang masuk. Oke. Oke. Ini pertanyaannya sebetulnya beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, tapi ini lebih spesifik, lebih detail. Shalom Bu Elis, shalom Mbak Ningrum, shalom, Kalau selamat pagi. Saya mau tanya, ya saya itu dapat info ada pengobatan mata bisa menyembuhkan yang buta, bisa bisa menyembuhkan yang buta sudah bisa mulai melihat lagi. Tapi pengobatannya menggunakan media rokok yang sudah dibersihkan ya. nikotinnya. 1 hari 3 batang dan ada terapinya. Apakah dari iman Kristen itu diizinkan pengobatan seperti itu? Saya mau mencoba, tapi saya tanya kebenarannya dulu secara anak Tuhan. Terima kasih sebelumnya. Ya, muji Tuhan. Kita kalau kita misalnya ya, sebetul-betulnya itu hanya begini aja dah. Coba dipikir secara logika gitu aja. Mm-mm. Bisa nggak gitu kan? Kalau kalau dari pengertian orang apa namanya orang dari orang kedokteran gitu dari kedokteran kita nih kadang-kadang kena asap aja terus aja mata kita bisa jadi terganggu Baik. Mm-mm. ya karena asap itu loh pembakaran itu loh itu Mm-mm. aja mata kita bisa terganggu terus bahkan lama-lama itu bisa nggak bagus kan. Ya. Nah sekarang ini pengobatannya pakai rokok. Kalau saya hanya gini, menurut ilmu kedokteran sudah bisa ditemukan nggak apa yang menjadi penyebab asap itu bisa menyembuhkan. Mm-mm. Misalnya begitu. Ya. Kalau asap rokok aja karena mungkin itu tadi dihilangin apa nikotin ya. Iya, dihilangin nikotinnya. Nah,
Oke. Terus terus dihilangin nikotinnya, terus 1 hari 3 batang. Banyak loh Oh asapnya 3 batang itu, iya, iya, ya kan? iya. Kalau ya, setahu saya Tuhan Yesus bisa nggak sembuhin mata buta pakai ludah aja bisa, Mm-mm. Ya, betul. ya. Pakai ludah aja bisa, gitu loh. Tapi itu sekali hanya untuk satu orang, nggak terus itu dijadikan satu metode. Mm-mm. Kalau ini sudah jadi metode, banyak orang eh, cara penyembuhannya tuh berbeda. Misalnya gini, satu kali ada suster kena kanker, makan cecak putih sembuh. Terus semua orang semua cari cecak putih. Orang banyak yang ngikutin, ada yang sembuh nggak? Ada Paling enggak? satu, dua. Mm. Yang nggak ribuan. Mm-mm. Banyak ya. Ya. Herbal nih, herbal. Mm-mm. Herbal. Kenapa yang satu ini cocok, Yang satu. tapi dipakai yang lain nggak cocok? Mm-mm. Itu kan? Mm-mm. Kenapa? Karena memang cara dan jalan Tuhan menyembuhkan itu berbeda. Nggak Ya. bisa dibuat metode. Yang ketiga, alasan yang ketiga begini. eh, Kondisi tubuh kita ini satu dengan yang lain berbeda. Satu kali Pak Fred Waworuntu itu orang apa ya chiropractic nabatik yang dari dia lulusan London. Ketika dia seminar, istrinya tuh nulisin, oh orang kalau sakit ini minumnya obat itu begini, gitu. Atau kalau kelemahan ini minumnya resepnya ini, Mm-mm. ramuannya misalnya bawang putih, bla 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 bla, sayur apa, wortel apa, terus apa-apa dengan bahan yang sama. Satu kali karena istrinya Fred itu dengerin dia ceramah atau seminar, dia nulis-nulis satu kali dia buatin jus itu untuk suaminya. Berarti untuk Pak Fred Waworuntunya. Mm. Ketika diminumkan kepada Pak Fred Waworuntu itu, Pak Fred Waworuntunya nggak bisa nafas. Mm. Wah, megap-megap terang dia bisa nafas. Oh, dia langsung kenapa yang waktu itu kalau nggak salah tuh dia nyemplung kolam kolam atau apa dia berendam di situ sama megap-megap. Terus akhirnya suaminya Pak Fred itu ngomong sama istrinya, kamu kasih aku apa itu? Ya itu resep yang kamu kasih. Itu resep yang kamu kasih kemarin untuk orang ini nih. Wah Pak Fred bilang nggak cocok. Langsung istrinya disuruh ngejus bahan yang lain, baru dia bisa mengalami kelegaan. Nah, dari pengertian seminar yang kemarin saya dapat itu, Mm. kesimpulannya begini, bahwa jus yang ini Nggak bisa. belum tentu bisa dibuat si B. Jus buat si A cocok, dibuat si B belum tentu cocok. Mm. Dibuat C belum tentu cocok. Jadi ternyata makanya Pak Fred itu kalau ngobatin orang itu dengan terapi jus, Mm. orangnya harus masuk ke tempat terapisnya dia, tempatnya dia. Mm. Karena itu akan diperiksa sama dia, dicobain mana yang paling tepat. Mm. Gitu. Ya. Nah sama juga dengan rokok ini. Mm. Ya, Ya. Ini kan, boleh apa enggak? nah, Pertanyaannya cuma gini. Boleh apa enggak? Coba 1 Korintus 6 ayat yang ke apa ya? Segala sesuatu itu baik, tapi mm, apakah segala sesuatu itu berguna dan membangun? Ayat 18 apa 9? 1 Korintus sebentar. 6.
Satu Segala Korintus 6. Yang mana? bukan 2 Korintus ya. 1 Korintus 6. Iya, ini Segala satu. sesuatu itu baik, tapi apakah itu berguna atau membangun? Di Korintus tuh. 1 Korintus 15 apa ya? Coba ya. Hmm, hmm, Ketemu hmm. nggak? Belum. Bentar, bentar. Win. Sa- Nanti itu, nanti Ya. pendengar bisa bantu tuh. Segala sesuatu Ya. baik, tapi belum tentu berguna dan membangun buat kita loh. Ya. Ya, ini saat oke. Oh, sebentar, sebentar. Ah ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Oh, 10. Ya. 10:23. 1 Korintus 10. Makasih Ci Ervin. Wih, si Erwin. Ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yes. Ya, boleh, tapi ya, Berguna enggak? berguna nggak? Membangun apa Membangun nggak? enggak? Gitu. Berguna nggak? Membangun nggak? Gitu ya. Hmm, ya mau Jangan sampai ngobatin yang satu, nanti nimbulin masalah yang lain gitu. Kalau Tuhan yang nyembuhin, nggak ada ya masalah yang lain. sesuai itu. Betul. Kan gini, Nggak pertanyaannya ngefek. pertanyaannya kembali gitu ya, lawang dia dilarang aja karena dia menimbulkan penyakit gitu ya. Kenapa terus kemudian dipercaya untuk menyembuhkan? Kan jadi pertanyaannya jadi seperti itu gitu kan. Kenapa orang Ya. dilarang merokok? Ya karena dia menimbulkan penyakit, menimbulkan efek yang nggak baik dan lain sebagainya. Terus kenapa kemudian digunakan untuk hal yang lain? Nah ini Gitu kan ya. misalnya nikotinnya atau apanya udah dihilangin. Sama enggak dengan kita ini kena asap bakaran sampah? Yes, sama nggak kayak asap polusi kendaraan? Iya, Tetap aja asap kan? iya. Nggak bagus buat paru-paru. Ya. Oke, lanjut ya. Semoga sudah Ya. jelas tadi yang bertanya ya. Kalau memang ada hal yang lain gitu ya, bolehlah ya. Ah, oke, sebentar ya. Lagi. Ini. Ini agak sedikit banyak ayatnya. Pagi Bu Elis dan Ningrum, minta tolong dijelaskan arti Thank you. firman dalam Matius 24. Ini Matius 24 semua gitu ya. Di dalam Matius 24 ini pasalnya itu judul perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yang pertama Matius 24 ayat 30-31. Saya bacain. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.
Terus yang ditanyain lagi lanjutnya Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ini tuh tentang tanda-tanda akhir zaman, Bu, yang ditanyain dari ayat-ayat yang saya baca tadi. Mm-mm. Iya, kalau itu kan udah jelas bahwa Ya. Yesus akan datang Mm-mm, di atas awan-awan kan, mm-mm. ketika dia naik ke surga, itu sudah dikatakan seperti ketika dia naik, nanti dia pun akan turun dengan cara yang sama. Kisah Rasul 1 di ayat yang ke berapa? 9. 9 mulai 9 itu. Itu untuk berdirinya di atas awan-awan ya. Mm-mm. Itu memang sudah dikasih tahu. Ayat yang ke-11. Ayat 11 yang dan 11. berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang Ya. sama seperti kamu melihat dia naik Nah, ke surga." ya toh. Karena Mm-mm. sebelum itu Yesus kan di Matius 24 kan Yesus masih hidup itu. Ya, Jadi itu dia yang sendiri ngomong, ya mm-mm. bahwa anak manusia itu nanti akan muncul di langit, berdiri di langit, dan itu akan sangkakala Allah, malaikat itu akan meniupkan sangkakala untuk memanggil atau mengumpulkan umat pilihan itu dari utara, selatan, timur, dan barat, dari penjuru dunia, dari ujung-ujung langit. Itu sudah pasti. Dan itu semua di saat itulah semua orang baru tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, Dan ya, Yesus akan memerintah sebagai raja di bumi. ya. Itu pasti. Ya. Terus yang kedua tadi, ayat 36 tadi apa, meaning room? Matius 24. 24, 36 itu tadi. Tadi kan 30 sama Ya, 31. Yang ini Matius yang 36 apa 24. ya? 36, Pertanyaan yang tetapi kedua. tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang Oh, tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak nah dan anak pun tidak, hanya Bapa iya, saja. iya, betul. Jadi kapan ya itu terjadi masa dan waktunya? Enggak tahu. Hmm, Nggak ngerti kapan waktunya. Dibilang malaikat nggak ada yang tahu, anak juga enggak. Tapi itu yang tahu cuman Bapak di surga. ya. Ini kita kembali lagi ke kisah para rasul 1 tadi, Mm-mm. ayat yang ke-6. Baik. 6 sama 7. Coba, 6 Maka dulu. bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang menetapkan itu Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kapan Yesus mau nolong kita? Bisa nggak Yesus nolong kita? Bisa. Yesus bisa nggak memulihkan segala sesuatu? Bisa. Bisa. Mau nggak? Mau. Tapi kapan waktu dan saatnya? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma itu keputusan Bapak di surga. Ya, Menurut kedaulatan dia. ya, Ya, kalau tahu enak. Kalau orang sudah tahu kapan datangnya enak. Masalahnya tuh yang nggak enak itu nunggu kapan waktu dan masanya. Itu yang harus kita berjaga-jaga, ya, yang harus kita siap anytime. ya, Setiap waktu, setiap saat, kapan nggak ngerti. Itu bukan urusan kita. Waktu dan saatnya itu urusan Bapak di surga. ya. Terus yang pertanyaan yang ketiga itu kan tadi ayat 42, 43. Tetapi ketahuilah 43. ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga
dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, seperti dia memberikan satu perumpamaan seperti pencuri. Kan nggak ada pencuri datang dengan berkata, nanti malam ya gua datang ya. Kalau dia sudah ngomong begitu ya kitanya udah siap-siap standby. Udah woro-woro duluan. Udah woro-woro dulu biasanya sing woro-woro ki pasti radido. Namanya pencuri, ya kan? Nah itu kedatangan anak manusia itu seperti itu. Nggak ada yang tahu kapan waktunya. Ya. Oh, kalau sudah tahu ya enak aja buat kita siap-siap. Itu kan. Nah kalau di dunia ini aja kita seringkali bilang sidak-sidak itu. Mendadak datang. Oh, kalau tiap kali saya dikasih tahu, oh langsung beres-beres, bersih-bersih rumah, bersih-bersih semuanya. Ya kan? Tapi begitu nggak dikasih tahu, oh santai. Sampah nggak dibuang, WC kotor didiemin, kebunnya nggak betul, nggak dirawat. Tapi begitu udah tahu nih bahwa ada bosnya mau datang atau pejabat atau pimpinannya mau datang, Beresin. langsung semua dirapiin. Makanya di dalam Tuhan itu kita nggak boleh santai. Nggak Ya. boleh santai karena kita nggak tahu kapan waktunya. Ya. Kita harus selalu berjaga-jaga dan kita selalu harus waspada. Karena Ya. kedatangan Tuhan itu nggak ada yang tahu. Ya, Ya. Orang itu kan ada orang yang ngomong gitu ya, menunggu itu adalah waktu yang paling menyebalkan gitu ya, paling nggak menyenangkan. Apalagi kalau nunggu nggak ngerti kapan datang. Misalnya nih ya, kita ngantri, menunggu itu waktu dan pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. yes. Orang misalnya ngantri dokter gitu ya. Contoh lah ngantri dokter gitu kan. Walaupun itu nggak menyenangkan ngantri nunggu gitu, tapi kan kita tahu bahwa ini nanti kita akan ketemu sama dokternya nih hari ini gitu ya. Walaupun hari ini nggak ngerti jamnya jam berapa misalnya, range jamnya dari jam 6 sampai jam 8 malam gitu ya. Kita udah ngantri dari jam 6 nih. Gak dipanggil-panggil tapi kan kita tahu pasti bahwa ini bakalan dipanggil gitu. Nah, kalau kalau itu aja udah bikin kita kayak yang sebel, kayak yang nggak seneng hati gitu ya, kayak yang ih kok lama sih aku begini ya. Nah, ini apalagi kita nggak tahu masa dan waktu. Itu pentingnya untuk tetap jaga hati kita, jangan sampai gagal fokus. Betul ya, Bu? Betul. Itu yang dibilang berjaga-jaga. Yes. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor gitu ya. Kan Iya. sama itu. Ini sambungannya ke situ gitu kan. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti alah nggak datang-datang gitu ya. Atau kita merasa walah ini udah deh gitu ya. Terus kerajinan kita menjadi kendor gitu. Padahal sebetulnya itulah yang dimaksud janganlah kerajinanmu menjadi kendor tuh karena kita nggak ngerti kapan waktunya. Tapi kita harus tetap menjaga antusiasnya kita, semangatnya kita gitu ya. Sama, kadang-kadang kan kalau kita ngantri dokter tadi ya contoh yang paling sederhana yang Nirum sampaikan gitu ya. Awalnya semangat nih, tapi ketika lama-lama kok lama ya, udah capek, udah ngantuk dan lain sebagainya, terus akhirnya jadi kayak semangatnya kayak menghilang gitu. Nah, jangan sampai terjadi Betul. seperti itu. Saya itu berapa Mm, kali ini ya, Ningrum. Saya Ya, ngelihat, makanya orang ini mesti belajar takut sama Tuhan dan latihan. mm, Itu nggak gampang. ya, Saya tuh berapa kali ini ya, kalau berhenti di rest area, saya tuh ketemu sama di dua tempat. Itu ya, wih orang kerja bersihin WC, kamar mm, toilet itu loh. Itu kan mm, tempat kotor. Ya itu mm, nggak bayar lagi. Tapi saya ngelihat pekerjanya ini hebat. Nggak ada mm, yang jaga. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang nunggu. Wih, mm, tapi orang ini kerjanya keren banget. Semua WC itu dikosek, disirami. Wah, mm, sampai bersih. Saya kalau ke situ tuh saya seneng. Terus ya, mm, ini nggak ada yang jaga loh. mm, Nah, saya tuh ngelihat gitu tuh saya tergerak hati. Ah, aku kepengen berkati.
tukang ngosek WC-nya ini loh. Hmm. Saya kasih duit kan. Ketika saya kasih, dia bilang gini, Bu, ini nggak bayar, Bu. Ini nggak bayar. Terus dibilang gini sama anak saya, sama Ervin itu. Ya kalau bayar kan ya enggak segini banyak itu Mbak. Ini diberkati Mbak, diberkati. Saya ngelihat ya, saya jarang loh ngelihat orang kerja dengan seperti itu, dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Dia kerja itu benar-benar seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia loh. Ya. Terus ketika saya ngelihat peristiwa itu ya, saya gini, iya ya, sebetulnya kalau kita ini semua bekerja takut sama Tuhan ya, dan kita sadar yang memberi upah itu Tuhan ya. Tuhan itu bisa gerakan hati siapapun untuk memberkati dia. Karena kalau dibilang di Kolose 3 itu, karena Tuhan kita ini hamba dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Yesus itu Tuhan kita dan kita ini hamba. Karena kita terima upah itu dari dia. Nah ketika kita ngerti ya, kalau yang memberi upah ini Tuhan. Dan kita kerja ini latihan seperti kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Tuhan tuh bisa berkati kita dengan luar biasa. Orang yang nggak kenal, nggak ada urusannya. Tuhan bisa pakai untuk memberkati. Ya. Saya ceritakan ini loh sama anak-anak saya, sama teman saya. Saya ceritakan terus. Supaya mereka tuh belajar kerja itu melakukannya dengan hati. Jangan kalau ada bos itu kerja dengan baik. Enggak. Ya. Mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Ini loh nggak kehilangan semangat gitu ya. Nggak kehilangan antusias untuk melakukan. Gitu. Oke, lanjut. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Terima kasih ya buat Lagi. pagi hari ini saya bisa join. Oke, terima kasih Bapak. Terima Makasih. kasih banyak Bu Elis yang punya hati untuk terus berdoa dan berdoa bagi Indonesia. Jujur, kalau melihat kondisi bangsa saat ini sungguh ironis, sangat prihatin. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Tolong kuatkan kami sebagai tubuh Tuhan agar tidak lelah dan jemu untuk terus berdoa bagi Indonesia. Apakah Bu Elis dapat sesuatu dengan kondisi Indonesia yang seperti saat ini? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya setiap kali mau komentar Tuhan bilang gini. Jangan komentar. Belum titik. Masih koma. Ya udah toh. Mau komentar apa? Dengar dari medsos, dengar dari orang-orang di sekeliling saya yang mau ngoceh ngomentari semua. Tapi Tuhan cuma bilang gini, jangan komentar. Belum titik, ini lagi koma. Ya itulah kepercayaan kita lagi diuji. Ya, Ya, berdoa makanya dengan iman kan. Kalau kita berdoa ini dengan perasaan kita tuh jengkel, gemes, gregeten, marah. yes, Kita tidak bisa doa. Kitanya sendiri doanya nggak didengar Tuhan. ya, ya, Gimana coba? Mau mau ngelihat kita sambil berdoa tapi mata ngelihat di medsos, telinga dengar dari komentar-komentar. ya, Kita ini bisa hanyut? Bisa. Bisa hanyut dengan komentar orang-orang di sekitar kita? Sangat bisa. ya, Disitulah ujian imannya. Tetap percayakah apa yang kita doakan dan kita minta itu Tuhan dengar dan Tuhan lakukan. Percayakah kita bahwa Tuhan itu mengasihi Indonesia lebih daripada kita? Karena ya, kita belum ada yang mati buat Indonesia. Tapi Tuhan ya, Yesus sudah mati buat Indonesia. Yang ketiga, kita ini teruji. Ayo kita sembayang, tapi kondisinya tambah koyong ini. Kondisinya tambah seperti ini. Gimana? ya, Apakah tetap percaya? ya, Tuhan tidak pernah melupakan doa kita? Semangat kita gimana? Kalau Tuhan mau ngubah dalam waktu sekejap bisa nggak? Sangat bisa. Itu loh di satu negara, saya lupa negaranya.
kapan hari Pak Theophilus Hendra sampaikan. Itu bagus sekali. Ketika itu ya pimpinannya ya orang Kristen yang ada di tempat itu tuh dibantai, dibunuh, diapain ya. Tapi ada beberapa kelompok itu orang yang tetap setia, berdoa dengan setia. Di titik terakhir itu keputusan dan tidak ada yang satu pun tidak ada yang duga. Tiba-tiba pimpinan yang pengis ini mati mendadak. Itu nggak ada yang tahu loh. Ya bagian kita ini teruji. Makanya di Ibrani 11 itu gini, ada satu hal. Di ayat yang ke Ibrani 11 ayat 39 40 nah ada salah nih Rum. Ibrani 11 39 sama 40 sekalipun dia tidak mendapatkan, mereka memberi kesaksian yang dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. ya oke. Mereka tidak mencapai kesempurnaan itu rasul-rasul atau orang-orang yang sebelumnya gitu ya. Tapi pembicaraan kita sampai di situ sebab Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik yang kita nggak ngerti. Jadi bagian kita nih pendoa ini, makanya saya bilang pendoa ini berdoa hanya dengan iman. Kalau ngelihat dengan mata dan telinga sudah pasti kita wis lemes. Tapi untuk kita tetap semangat, kita harus harus fokus ke Tuhan, pikiran harus tetap fokus ke Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau balik situasi dalam sekejap bisa berbalik. Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Ya. Tetap semangat. Maka yang dibilang di 2 Korintus, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita ini hidup karena iman. Jadi kita berdoa itu bukan karena berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita berdoa itu karena percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi tetap semangat Bapak atau Ibu yang bertanya, walaupun kayaknya nggak ada tanda, tapi tetap tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang dilakukan dan dinaikkan dengan iman itu berkenan kepada Tuhan. Cuman waktu dan saatnya kapan itu dikerjakan nggak tahu. Nggak tahu, tapi tetap terjadi. Tetap semua pasti terjadi. Ya, oke. Ini makanya ya jangan kehilangan semangat tadi yang kita bahas ya Bu ya. Dalam masa-masa ini jangan kehilangan semangat. Ngeliat, merasakan, bahkan mungkin mengalami yang sepertinya gitu ya. Kayak yang kok gini sih. Tapi ya tadi jangan berdoa berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan iman, percaya gitu Kita kan. ini loh kadang-kadang ya jangan bilang berdoa buat bangsa dan negara. Berdoa untuk keluarga kita. Loh ini doa untuk anak ini loh, anak, cucu, suami, istri. Itu aja kalau nggak pakai iman itu serah mungkin dok iring rum. Iya betul. Ya kan? Iya. Berdoanya kan hanya dengan iman. Maka saya bilang kan, ikut Yesus jangan main perasaan. Kalau main perasaan pasti nggak bisa. Pasti semangatnya hilang. Tapi ikut Tuhan Yesus itu harus dengan iman. Ikut Tuhan Yesus itu harus dengan iman. Nah ini loh, makanya kan tadi kaitannya dengan Matius itu juga ada kaitannya gitu ya. Sampai masanya, sampai harinya kita nggak tahu. Pertanyaannya kata Yesus datang ada iman di bumi. Iya. Nah, Ya kan? makanya ketika Tuhan Yesus datang dia bilang,
Kalau aku datang lagi kedua kali, Mm-mm. masihkah aku dapatkan iman di bumi? Ya. Justru ketika situasi sepertinya tidak menyenangkan, situasi sepertinya tidak baik-baik saja, kita bisa tetap berkata nggak bahwa Tuhan tetap baik gitu. Tuhan Yesus nggak terganti gitu kata-kata itu. Kadang-kadang kan kita kalau justru pada saat semuanya baik, gampang kita mengatakan itu gitu. Tapi ketika situasi yang nggak baik, kita bisa nggak tetap ngomong seperti itu gitu ya. Ya itu tadi, hmm, gimana? Jangan pakai perasaan, tapi pakai iman. Ya kadang orang kan, kok kayaknya saya berdoa nggak ada perubahan ya. Kok kayaknya saya berdoa begini ya, itu udah main perasaan tuh. Walaupun Iya, kalau ngomong-ngomong iman kan mau doanya hasilnya apa-apa kita bilang kan waktunya bukan sekarang. Tuhan berikannya bukan sekarang. Ini masih proses seperti tadi ya Bu Eli sampaikan. Ini belum iya, titik, ini masih koma, belum selesai. Kadang-kadang orang belum iya, selesai udah banyak komentar duluan gitu ya Bu ya. iya. Ya itulah. Ya, sama kan kayak misalnya nih ya Good News Family ya, kita bikin masakan nih gitu ya. Kita masak sesuatu. Di tengah-tengah proses ini nggak bisa dinilai, nggak bisa kita bilang kok begitu, kok gue begitu. Nanti kalau udah jadi, udah selesai, dicicipin, baru komentar gitu. Di tengah-tengah prosesnya jangan komentar, karena kalau di tengah-tengah prosesnya pasti kok begitu sih, kok ini sih itu ya nggak akan ketemu karena belum selesai gitu. Demikian Iya, saat ini gambarannya seperti itu sih. iya. Oke, jadi terus berdoa ya, tetap berdoa, jangan jemu-jemu, jangan sampai sampai merasa capek gitu ya. Kadang-kadang orang aduh capek lah, males lah gitu. Jangan, jangan, jangan. Ya, yang mau nanya, semoga jelas ya apa yang dijawab nih ya. Yang mau nanya lagi boleh loh. 081 225 225 949 atau 081 575 949 ya. Silahkan, monggo. Kita tuh hari ini bahasannya berat ya. Berat. Setiap Rabu kayaknya bahasan kita berat. Kita ngomongin Puji hari Tuhan. akhir, kita ngomongin tentang Indonesia. Ini mungkin kaitannya dengan bulan Agustus ya. Kita habis merayakan Ya, eh, kemerdekaan gitu ya. Jadi kita masih suasananya nuansa kebangsaan gitu ya. Ya bersyukur buat kemerdekaannya Indonesia yang 80 tahun. Ambil bagian ya. mengisi kemerdekaan dengan berdoa buat bangsa ini. Gitu kan ya, Bu? Iya, betul. Ya. Jadi eh, kalau dapat apa yang harus dapat kita lakukan ya tetap berdoa buat bangsa ini. Gitu. Iya, apapun yang terjadi, kita Ya, harus tetap percaya waktunya akan tiba. ya betul. Waktunya akan tiba. Yes. Iya. Nah, buat yang mungkin mau tanya boleh loh. Masih ada waktu, masih ini baru 10 lebih 10. Kita masih sekitar ya 25 menit lagi lah. 20 menit lah ya. Udah mulai 15 sampai 20 menit lagi dalam ngobrolin ini ya. Kalau buat Anda nih ya untuk yang mungkin eh rindu buat berdoa buat bangsa ini gitu ya. Kapan bisa? Hari Senin masih ada ya, Bu? Masih, Nah, tuh, hari Senin masih ada di GBT Kristus Alpha Omega jam 10 sampai jam 12 di lantai 6 ya. Tiap hari Senin. Silakan. Mungkin ini incip-incip gimana sih berdoa buat bangsa ini. Tapi yang paling asik. asik ya, Bu ya. Karena kita sebetulnya nggak cuman fokus
doa sekali ya udah. Selanjutnya bagian kita, Tuhan bilang kita memuji dan menyembah Tuhan, tinggikan namanya, maka dia yang akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Jadi kita nih melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Betul, betul, betul. Jadi kita lakukan bagian kita memuji dan meninggikan Dia, Tuhan yang akan lakukan bagiannya Tuhan. Cuman Ya. kadang-kadang kitanya yang nggak sabar, kita bilang Tuhan aku kan sudah lakukan pekerjaanku, sudah lakukan bagianku gitu. Itu nggak usah dituntut-tuntut deh, itu sudah lakukan aja. Iya, Ya kan Bu? iya, iya. Saya ini beberapa waktu ini ya, Ningrum, ketemu Mm-mm. orang-orang yang dulu bakar gereja. Hah? Bertobat. Ada orang yang dikirim jadi panglima jihad di Pakistan. Mm-mm. Kalau cara manusia itu nggak mungkin dia bertobat. Bertobat. Bahkan saya tuh kemarin itu ketemu orang yang saya kaget. Itu yang saya dengar kesaksiannya di tahun 80-an nih, Rom. Yang Mm-mm. sampai hari ini tuh saya ingat sekali Mm-mm. bahwa dia itu, Mm-mm. saya ingat dia berdoa di tempat ibadah, bukan Mm-mm. tempat ibadah orang Kristen ya. Mm-mm. Dia lagi berdoa, dia dengar suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia Ya, toleh kanan kiri, nggak ada yang ngomong. nggak ada siapa-siapa. Mm-mm. 3 kali. Terus waktu dia berdoa, Tuhan, kalau memang kau yang berbicara dengan aku ini betul jalan kebenaran dan hidup. Ya, Tuhan tunjukkan wujud. Ketika dia menengadah yang 3 kali, dia ngelihat Yesus berdiri di depan dia sambil membuka tangannya dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya kaget, loh ini Bapak toh? Iya, bayangin saya dengarnya kesaksian itu 40 tahun yang lalu. 42 entah 43 tahun yang lalu. Baru ketemu orangnya tuh kemarin nih Rum. Oh. 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya baru ketemu. Saya kaget loh. Itu nggak Mm-mm. ada yang nginjilin loh. Nggak ada sama sekali. Ya, ya, Itu Tuhan bisa dengar. Pasti ada yang berdoa buat dia. yes, Nggak betul, mungkin. Ya betul. kan? Sama Ya, yang satu ini bakar gereja 3 loh. Dia bisa oh, bertobat. Saya pikir gini, nggak mungkin nggak ada orang yang doa ke dia. Pasti ada orang yang mendoakan dia. no. Bertobat loh. Tuhan bisa balikkan gitu ya langsung. Iya, iya, Ya, ya. Orang yang berdoa buat mereka ini ngerti nggak? Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti. iya nggak tahu. Ya kan, Bu? Kadang-kadang Iya. mereka cuman lakukan bagian untuk berdoa aja. Berkati orang itu, Oh, ya. Minta sama Tuhan iya, orang ini dapat pengenalan akan Tuhan gitu ya. Dan mereka udah iya, selesai gitu aja. Mereka cuma berdoa sampai di situ. Tapi ternyata Tuhan lakukan gitu dan gerakan dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan itu yang keren sih. Keren banget, keren. Nah, hari-hari ini kalau kita iya. melihat seperti itu, harusnya ini bisa jadi kayak tambahan bahan bakar buat kita nggak sih yang mulai redup gitu, jadi kayak semangat lagi. Cuman ya tadi harusnya bahan bakarnya bersumbernya dari Tuhan sih gitu ya. Jangan terus eh, kalau karena keinginan kekuatan kita nggak akan bisa bisa ya Bu ya. Iya, Ya, nggak bisa. Jadi semuanya karena Tuhan aja. yes. Dengan percaya janji Tuhan, satu orang percaya dia diselamatkan. Dia bersama dengan isi rumahnya. Mm-mm. Kalau saya nginget gini ya nih Rum, saya tuh Mm-mm. baru inget ada satu nenek Mm-mm. apa ya Mbah Buyut dari eh, jauh gitulah ya. Saya Mm-mm. ingat baruan. Dia tuh setiap kali dulu pas Sinja tuh kita kalau Mm-mm. datang ke Mbah Buyut itu ya, dia Mm-mm. doain semua orang ditumpangi tangan, didoain dia, dikasih angpo ya. Dulu Nah, mikir kita gini, Kimbae iki ngopo to komat kami doa ke dalam nama Yesus. Wes kita itu wis gak seneng-seneng oh ya toh.
Nah, Sekarang itu kalau begitu kita sekarang begini tuh saya jadi ingat wajahnya dia dan doanya dia merem sambil numpangi tangan. Oh itu oh anak putumu buyute. Oh aku lihat Tuhan itu benar loh. ya, Dia nggak ngelihat kita sekarang jadi orang Kristen semua itu dia nggak lihat, dia nggak tahu. Dia udah meninggal tapi dia melihat di surga bahwa kita ini oh ternyata orang-orang yang didoakan pada akhirnya semua juga jadi murid Yesus. ya. Ya. Dan itu ada di firman Tuhan loh. Iya, ya Itu tadi betul. percayalah Indonesia dan Ya, percayalah Indonesia pasti mengenapkan janji Tuhan. amin. Yesaya 60 pasti terjadi, enggak mungkin enggak. Itu nubuatan. Semua nubuatan Tuhan tuh pasti digenapi. Caranya gimana? Rak ngerti. Piye carane bukan urusan kita wis Ya, ora usah ngerti piye carane. Yang penting aku percaya. Itu pasti terjadi gitu aja udah. ya. Kelemahannya manusia itu kadang-kadang eh, memikirkan gimana caranya ya, Bu. Bukan Iya. bukan percaya bahwa hasilnya ada gitu. Jadi, lah, nek mau ya kan, Bu. Orang tuh kan seringkali Iya. mikirkan iya ya caranya ya gitu. Orang sibuk Iya. memikirkan proses dan caranya tapi lupa bahwa Tuhan sudah janjikan itu hasilnya itu akan gitu loh. Yang dipikirkan gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya? Iya, carane piye ra mudeng kita mbek Tuhan pinter Tuhan kok. Tuhan punya cara banyak kok. Ya, Nah, kita kan cuma dipatoki. Soalnya otak pengertian kita ini cuman ya. sekepel. Betul, betul. Jadi kalau hari-hari ini, bulan ini ada begitu banyak gereja yang mendorong kita untuk berdoa buat bangsa dan negara, ya lakukan saja Good News Family. Lakukan saja bagian kita. Masalah caranya, hasilnya nanti Ya, itu bukan urusannya kita. jangan pernah bertanya. Itu caranya Tuhan, urusannya Tuhan. Kita nggak ngerti. Ya, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Yang perlu kita lakukan adalah memberkati bangsa ini, berdoa buat bangsa ini, meninggikan Tuhan, berdoa, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ya sudah. Nanti Loh, hasilnya Ningrum, bagaimana. Ya, saya Bu. tuh dulu pernah baca buku silat. Ini Hmm, cerita ya. mm-mm, Gini loh, saya ngelihat itu memang Tuhan. mm-mm, Yang saya kan melihat itu, nginget itu tuh saya cuma ngelihat gini. Lihat Tuhan gitu loh. Sampai mm-mm, satu kali tuh gini, ada satu cerita. Ini orang tuh nggak pernah ngerasa kalau dia tuh punya ilmu gitu loh. mm, mm-mm, Tapi lucu, setiap kali dia cuma ngebasket tangan itu orang mati gitu. mm-mm, Nah satu kali itu dia ketemu Raja Iblis. Dia mm, ketemu Raja Iblis, dia sudah buat formasi seperti apapun, orang-orang buat formasi seperti apapun, pokoknya kalah sama setan ini kalah. mm-mm, Sama Raja Iblis ini. Nah satu kali si orang ini tuh ketemu Raja Iblisnya. Terus mm-mm, dia bilang, Allah formasimu apa? Yang kamu buat gerakan itu apa? Diketawain setan, nggak ada ngefeknya sama sekali itu nggak ada. Sampai satu kali dia itu iblisnya yang buat formasi. Dia dikepung api semua tuh loh Ningrum. mm, Dikepung api semua ya. ya, Orang ini tuh terkurung api. Oh Raja Iblisnya udah ketawa terbak-bak. Wes kowe rak bakal iso wujud loh dari api ini. Terus tapi orang ini gini, aduh, di tengah-tengah api itu dia bilang, aduh aku kok ngantuk ya. Kok sejuk sekali. Jadi orang yang ngerasa api itu panasnya setengah mati. Buat orang ini kok malah tidur. Katanya mm, sejuk. Nah ketika dia tidur di tengah-tengah api yang menyala itu. Dia kan kebakar toh Ningrum. Itu mm, gosong kabeh lho Ningrum. Dari bajunya badannya tuh gosong semua. mm, Semua orang udah nangis. Oh Raja Iblisnya itu udah tertawa terbahak-bahak. Ternyata tuh ketika semua orang sudah nganggap dia mati karena kebakar itu. Tiba-tiba dia bangun Ningrum. Tiba-tiba dia bangun itu cuman ngebaskan kayak orang ngebaskan debu gitu toh. mm. Itu item-item tuh rontok kabeh dia nurip loh Ningrum. Dia hidup.
tuh dia gini. Terus dia ngebas ke tangan itu, sementara ngebas-ngebas gitu toh, itu Raja Iblis itu yang kayak kaget tercengang itu mati. Saya lihat gini, ih, oh saya tuh justru dapat hikmatnya Tuhan tuh gini ya. Ketika kita ini ada di dalam kan api yang menyala-nyala, yang sedang mengurung kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya dan ketenangan. Walaupun sementara kita ada di tengah api itu setan tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika kita tetap percaya Allah Immanuel yang seperti dialami Sadra, Mesa, dan Abednego. Loh, itu nggak satu bajunya Sadra, Mesa, Abednego itu kena api loh. Nggak ada gosong loh. Ya kan? Nah, saya ketika lihat cerita itu tuh saya jadi inget. Oh, lawo Sadra, Mesa, Abednego dicemplung ke api di tengah api, we. Dia aja nggak kebakar sama sekali. Itu kuasa Tuhan lebih dahsyat. Betul. Hanya satu, orang ini menjaga hatinya tetap dalam kekudusan. Maksudnya orang ini nggak marah, nggak jengkel, malah dia cuma tertawa ngadepi lawan itu hanya dengan tersenyum, dengan tertawa loh Ningrum. Itu setan kalah mutlak loh. Nah, saya suka kalau membaca buku atau nonton film gitu ya. Saya itu cuma bisa tiba-tiba saya bisa mengaplikasikan, merefleksikan itu dalam kehidupan. Oh iya loh, makanya nak kita tuh punya masalah ya, punya persoalan ya, yang memang Tuhan izinkan terjadi. Udah tenang, oh, percaya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan, itu terletak kekuatanmu, itu beneran. Ya. 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 Nah, itu loh kekuatannya kita, caranya dan apanya ya udah pasrahin Tuhan aja. Nggak usah kita yang mikir, Iya. nggak usah kita yang memikirkan jalannya, memikirkan rancangannya mau bagaimana, kemana, ke kanan, ke kiri. Tapi ya itu. Yang penting kita percaya Tuhan Immanuel tetap menyertai kita. Tuhan Betul. selalu ada buat kita. Dan Tuhan yang selalu ada buat kita itu Tuhan yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. Pasti doa kita dijawab. Yes. Menurut Tapi, cara dan jalan iya Dia. gitu. Tapi, Tapi kenapa tuh? jawabannya nurut sama Tuhan. Loh iya toh ya tuh paling angel loh. Kau tenang itu ya. Sampai tunggu pertolongannya itu ndak gampang kok. Kadang kita kan sudah punya standar jawaban yang kita inginkan. Garis bawah ya, standar jawaban yang kita inginkan. Padahal jawabannya Tuhan bukan itu. Iya. Nah, makanya kalau kita Tuhan nggak jawab pertanyaanku. Jawaban Tuhan lah ini bukan jawaban. Kita mikir lagi, iya ya. Lah ini bukan yang kamu mau kan? Karena kamu sudah di dalam pikiran kita sudah punya rancangan jalannya nanti gini loh Tuhan jawabannya. Ya siapa kita ngedikte Tuhan kan akhirnya kalau begitu. Iya, Oke, betul. ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti akhiri. Ini masih mendengarkan kan yang kirim pertanyaan ini? Baru masuk Nah, sih. Semoga masih mendengarkan. Shalom pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Bagaimana membedakan dengan suara hati sendiri? Ini Ibrani 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Kita baca ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup, Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. pertimbangan dan pikiran hati kita sendiri. Nah, kalau mau dengar suara Tuhan dan cara membedakannya, baca firman Tuhan. Karena Ya, firman itu pedang bermata dua yang sangat tajam. Yang bisa membedakan ya cuman firman. Itu tipis banget.
antara suara hati kita dengan suara Tuhan itu tipis. Ya, Tapi nanti yang bisa membedakan itu cuma firman Tuhan. Ya, ya, oke. gitu ya. Dan berkati. Dan berkati, semoga jelas. Baca itu ya di Ibrani 4 ayat 12. Oke, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ini masih ada sambungannya dengan tadi yang kita ngobrol gitu ya. Shalom Bu Elis, dalam tinggal Halo. tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apakah sama dengan kita berserah ya Bu? Makasih. Iya, berserah bukan berarti kita diem. Hmm, Berserah itu artinya kita nggak pakai cara kita, tapi ngikuti cara. caranya Tuhan. Ya, Ya, tetap mengerjakan, tapi yang dikerjakan bukan mau kita, bukan cara kita, bukan nurut pikiran kita, tapi yang dikerjakan itu ya apa yang Tuhan mau. ya, Dengan tinggal tenang, tenang dulu. Dengan tinggal tenang, kita bisa berdoa. Ya, dengan tenang dan percaya. ya, Itu terletak kekuatan kita. ya. Ya, Dalam tinggal tetap tenang. percaya. Ya, Tetap percaya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Gitu ya, tetap ya, percaya. Walaupun mungkin jawabannya bukan diterima sekarang, besok gitu ya, masih lama gitu ya, ya tetap percaya. hmm. Nah, Ya, ya, sukanya manusia kan sekarang, harus sekarang gitu. ya. Ya, Seringkali berdoanya minta A, ternyata yang Tuhan kerjakan tuh yang B, gitu kan? ya Tapi betul. itu kemenangan yang terbaik. Ya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Makanya tadi tetap percaya dan siap menerima apapun jawabannya Tuhan, bukan seperti yang ada di dalam pikirannya kita. Ya, Manusia itu kalau udah minta gitu ya, mulutnya ngomong, Tuhan aku begini-begini, tapi di dalam pikiran sebetulnya kita sudah punya harapan, ekspektasi jawabannya akan A, B, C gitu ya. Padahal Tuhan itu bisa jawab dengan X, Y, Z gitu ya, dari belakang ya, yang jauh ya, dari pikiran kita. ya, Oke, terakhir ya. Bu, seperti biasa kita harus closing, ini sudah 10.28. Oke, teman-teman, jangan lupa tetap semangat ya. Janganlah kerajinanmu kendor, ya. Dibaca aja deh 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus Janganlah kerajinanmu kendor. 15 ayat 58. 58. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu Iya. bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iya. Jangan kendor ya. Tetap Yes, semangat. Kita yep, berdoa untuk Indonesia hari yep, Senin jam 10 sampai jam 12 Gereja GPT Alpha Omega lantai 6. yep, Tetap percaya. ya. Jerih lelah kita tidak ada yang Yes. percuma. Tuhan Yesus berkati. Ada Yesus berkati. Terima kasih Bu Elis. Amin. Yap, dan terima kasih buat Anda, Guntur Syahli yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. See you.